Eh, Cost depresiasi merupakan committed cost atau alokasi dari kos pembelian terhadap umur ekonomis yang dimiliki oleh sebuah aktiva, sehingga kosnya tidak relevan. Namun, akan ada pengecualian untuk aturan ini ketika pengaruh pajak mempengaruhi pengambilan keputusan. Depresiasi mempunyai nilai yang positif sebagai beban dan akan mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Itu. Lalu ada yang keempat, informasi relevan lainnya, yaitu cost kesempatan, opportunity cost. Jadi ini berkaitan dengan nilai waktu dari uang yang relevan ketika mengambil keputusan yang menunjukkan hasil. Seperti itu. Nanti silakan dibaca lagi teman-teman, karena saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Oke. Sekarang adalah masalah potensial dalam analisis. Yang pertama, manajer harus waspada terhadap asumsi umum yang tidak benar. Yang kedua, data cost per unit dapat berpotensi menyesatkan pembuat keputusan. Solusinya, fokus pada total pendapatan dan total cost, dan fokus pada konsep relevansi, mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Seperti itu. Analisis cost strategy. Informasi strategi membuat pengambilan keputusan untuk tetap fokus pada strategi utama perusahaan. Contohnya di sini, fokus pada tujuan jangka pendek, tidak boleh membuat manajer lupa akan tujuan jangka panjang. Jadi tetap harus beriringan semacam itu. Kemudian yang kedua adalah cost relevan atau relevan cost dan cost tidak relevan, irrelevant cost. Cost relevan merupakan cost masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Jadi kalau ada beberapa alternatif dan nilai costnya berbeda, maka termasuk dalam cost relevan. Tapi kalau nilainya sama tetap di setiap alternatif, maka disebut irrelevant cost. Di sini contohnya ada di halaman 5.12, nomor 2, 3, dan 4. Oke. Di sini contohnya PT Tepat Ukur. Kos pembuatan alat yaitu bahan bakunya 260, tenaga kerjanya 300, overheadnya 130. Kos depresiasi 125. Jika menyewa, maka biayanya adalah 150 per tahun. Alternatif kedua adalah membeli alat pengukur dari pemasok luar dengan harga 650 per tahun. Nah, maka mana yang masuk cost relevan dan mana yang tidak masuk cost tidak relevan. Jadi yang masuk cost relevan adalah dilihat dari contoh tersebut, diketahui bahwa cost tenaga kerja langsung jika memproduksi sendiri sebesar 300 juta per tahun. Cost tenaga kerja merupakan cost masa depan. Untuk memproduksi alat pengukur, maka diperlukan cost tersebut. Tapi kalau tidak, jika alat pengukur tersebut membeli dari luar, maka tidak diperlukan cost. Cost itu tidak dikeluarkan, maka pemakaian tenaga kerja sama dengan 0. Jadi, cost tenaga kerja berbeda di antara kedua alternatif, yaitu jika memproduksi sendiri
dikeluarkan 300, jika tidak memproduksi atau jika membeli dari luar membutuhkan 0 rupiah. Nah, jadi saya ulang kembali, kalau cost relevan dari beberapa alternatif nilainya berbeda. Dalam contoh ini, alternatif 1 membuat sendiri, alternatif 2 membeli. Kalau membuat sendiri membutuhkan 300, kalau membeli membutuhkan 0 untuk tenaga kerjanya. Nah, kan ini berbeda, 300 dan 0. Oleh karena itu, ongkos tenaga kerja ini merupakan cost relevan. Oke. Lalu mana yang tidak relevan? Yang tidak relevan adalah depresiasi sebanyak atau sebesar 125 per tahun. Karena apa? Karena meskipun bikin sendiri atau membeli akan tetap mengeluarkan cost depresiasi sebesar 125. Membeli sendiri per tahunnya 125, membeli dari luar juga mengeluarkan 125. Oleh karena itu, dua alternatif ini nilainya sama, termasuk dalam irrelevan atau cost yang tidak relevan. Gitu teman-teman. Oke, dapat dipahami cost relevan dan tidak relevan? Oke ya, untuk cost relevan dan tidak relevan. Kemudian ada cost masa depan yang tidak relevan. Ini juga termasuk pembayaran sewa gudang yang tetap di setiap tahun, semacam itu. Jadi tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Dia akan sama. Apakah PPT-nya menghilang? Oke, ada perilaku dan isu penerapan juga, yaitu kecenderungan manajer untuk fokus pada tujuan jangka pendek dan mengabaikan tujuan strategik jangka panjang perusahaan karena kompensasi yang mereka peroleh berdasarkan pengukuran jangka pendek. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian ada mengganti cost variabel dengan cost tetap. Ini diidentifikasi sesuai dengan cost yang relevan, seperti itu. Oke. Sekarang untuk yang kegiatan belajar 2, yaitu penerapan pengambilan keputusan taktis, tactical decision making implementation. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau jangka pendek atau berskala kecil, namun mempunyai konsekuensi jangka panjang. Oke. Jenis-jenis keputusan yaitu mengevaluasi alternatif membeli dari pemasok luar atau membuat sendiri, menerima atau menolak pesanan khusus, menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut, mempertahankan, memperluas, menutup atau menghilangkan suatu fasilitas, dan memilih bauran. Yang pertama akan kita bahas adalah membuat atau membeli, make or buy. Manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Manajemen harus melakukan yang pertama, mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan keandalan pasokan komponen
serta pengetahuan teknis untuk memproduksi komponen tersebut. Yang kedua, membandingkan